Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyu Saputra dari Pendidikan IPS 2 semester 6. Di sini saya membuat video untuk bertujuan memenuhi tugas mata kuliah PPL 2. Dan adapun judul dari materi saya adalah rancangan penelitian sosial. Baik, yang pertama, proses berpikir dan penelitian. Penalaran adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Jenis penalaran atau dedukasi dan induksi. Yang pertama, dedukasi. Berpikir deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Yang kedua, induksi. Metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum. Contohnya, Esinkap orang asmat mempunyai badan tegap, hidung mancung, dan berambut keriting. Selanjutnya, penelitian. Penelitian adalah usaha menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya, yang dilakukan dengan sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah tersebut. Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah, logis dan sistematis untuk menguji satu atau beberapa hipotesis terhadap suatu atau beberapa masalah di dalam dunia empiris melalui pengumpulan data atau data collecting. Yang kedua, penelitian adalah aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah logis dan sistematis untuk menguji suatu atau beberapa hipotesis terhadap suatu atau beberapa masalah di dalam dunia empiris melalui pengumpulan data atau data collecting. Yang ketiga, penelitian adalah suatu proses atau rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan-pernyataan yang telah diteliti. Adapun syarat untuk penelitian ada 3. Yang pertama, mengikuti prosedur ilmiah. Yang kedua, terencana. Dan yang ketiga, sistematis. Selain itu, sikap seorang peneliti harus objektif, kompeten, dan faktual. Secara garis besar, langkah-langkah penelitian dibagi dalam 3 langkah, yaitu pembuatan rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pembuatan bahan penelitian. Adapun rancangan penelitian pada umumnya, rancangan penelitian terdiri dari 8 bagian besar. Yang pertama, penelitian terdahulu, latar belakang masalah, perumusan masalah, pernyataan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis, metode penelitian. Menentukan topik atau masalah sosial sebagai fokus penelitian. Topik merupakan pokok permasalahan dari suatu penelitian atau tema pokok permasalahan. Penetapan topik dalam penelitian sangat penting karena topik lebih menonjolkan inti persoalan dan dapat menegaskan batasan masalah yang dapat membantu mengarahkan dan menentukan judul. Dalam menentukan topik penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Topik penelitian harus sesuai dengan minat sang peneliti. Yang kedua, topik yang dipilih haruslah topik yang bisa diteliti oleh peneliti. Dan yang ketiga, data cukup tersedia. Memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi. Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Kata populasi atau population universe merupakan keseluruhan elemen atau unit elementer atau unit penelitian atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian. Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Adapun pengumpulan data terbagi 3 jenis dalam pengumpulan data. Yang pertama, menurut cara perolehannya, data terdiri atas data primer dan sekunder. Dan yang kedua, menurut sifatnya, data terdiri atas data kualitatif dan kuantitatif. Dan yang ketiga, menurut sumbernya,
Data dibagi menjadi data internal dan eksternal. Selanjutnya, pendekatan penelitian kuantitatif. Beberapa ciri penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada intervensi terhadap subjektif. Yang kedua, data berupa angka. Yang ketiga, subjek banyak. Dan yang keempat, terdapat jarak dalam interaksi antara peneliti dan subjek penelitian untuk menjaga proses penelitian. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini, semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.